Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Para hadirin ikhwatu iman jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam hari ini kita dapat kembali berkumpul seperti biasa, yang mudah-mudahan berkumpulnya kita pada malam hari ini menjadi salah satu catatan amal soleh bagi diri kita masing-masing. Ikhwatu iman rahimakumullah, memperhatikan keadaan yang tengah terjadi pada saat ini, maka tentu saja bagi kita sebagai umat Islam perlu untuk mensikapinya dengan baik dan benar. Dalam kondisi yang orang sebut dalam keadaan pandemi, wabah yang tengah melanda dalam kehidupan, maka tentu saja semua ini tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala, tidak terlepas dari qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Tinggal bagaimana kita menghadapi kondisi yang tengah terjadi saat ini. Makanya perlu dalam kondisi yang seperti ini kita muhasabah, menghisab diri kita masing-masing, sebab tidak sedikit orang yang menghadapi kondisi seperti yang tengah terjadi sekarang, ternyata mereka mensikapinya tidak sesuai dengan aturan, dalam arti aturan yang telah digariskan oleh Allah dan Rasul-Nya. Makanya jangan heran kalau kemudian banyak di antara orang-orang yang mereka kebingungan mensikapinya, bahkan tidak sedikit yang ketakutan, kelabakan menghadapinya. Apa yang menjadi persoalan? Tentu di sini perlu untuk kita mengkaji penyebab orang seperti itu dalam kondisi yang demikian. Saya khawatir dalam kondisi yang seperti sekarang, apakah itu kondisinya diciptakan atau memanfaatkan keadaan dan lain sebagainya, itu terlepas, karena kita pun tidak mempunyai data yang benar, tidak mempunyai data yang jelas. Namun kalau kita sebagai seorang muslim mau untuk mengembalikan setiap persoalan kepada aturan dan ketentuan yang telah Allah gariskan, maka insya Allah dalam kondisi seperti apapun kita akan bisa menghadapi dan mensikapinya dengan baik dan benar. Kenapa saya berani katakan demikian? Sebab hal inilah yang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah diungkapkan dalam hadis yang populer yang dikatakan oleh Rasulullah, di mana beliau memberikan jaminan kepada setiap orang yang mukmin, jika bersikap seperti ini maka akan beres persoalan. Yang mana Rasul menyatakan taraktu fikum amrayn,
telah aku tinggalkan dua perkara untuk kalian, yang jika dua perkara itu yang oleh Rasul ditinggalkan dijadikan pedoman oleh kita, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjamin lam tadillu abadan, kalian tidak akan pernah sesat selamanya. Bukan sementara, bukan di satu tempat, bukan di satu wilayah, tapi dimanapun kita berada, lam tadillu abada, tidak akan pernah sesat. Artinya akan dapat menghadapi setiap persoalan dengan baik dan benar, menghadapi setiap masalah yang terjadi dengan arif dan bijak. Tapi tentu ada syaratnya, di mana Rasul menyatakan akan terjadi pernyataan lam tadillu abadan tersebut manakala intamasaktum bihima, jika kalian berpegang teguh kepada dua perkara tersebut. Apa? Kitab Allah wa sunnatar Rasul, kitab Allah dan sunnah Rasul. Makanya saya cenderung ketika dalam kondisi yang seperti ini, banyak orang kebingungan, banyak orang kelabakan, sepertinya sulit menentukan sikap dan langkah dalam keadaan yang seperti ini. Ada kemungkinan orang-orang ini sudah mulai meninggalkan, bahkan mungkin sudah melupakan apa yang Rasul janjikan. Kalau orang-orang yang tidak yakin dengan Al-Quran dan Sunnah yang Rasul nyatakan, tidak jadi persoalan. Saya khawatir banyak orang-orang Islam yang mereka membenarkan Quran dan Sunnah sebagai modal awal menjadi pedoman dalam kehidupan, mereka sudah mulai lupakan, sudah bergeser. Aturan yang digunakan bukan Quran dan Sunnah, aturan yang digunakan bukan bersumber dari Allah dan Rasulnya, tapi sudah berpegang kepada aturan dan ketentuan yang mungkin saja bertolak belakang dengan Quran dan Sunnah. Coba kita lihat dalam kondisi seperti yang terjadi sekarang, banyak orang yang kemudian mereka salah dalam memahamkan persoalan, sehingga banyak orang yang kemudian menjadi berlebihan ketakutan. Banyak orang yang kemudian juga berlebihan menganggap gampang, sehingga yang satu itu tasyadud, yang satu tasahul. Artinya sudah berlebihan ketakutannya, berlebihan menganggap entengnya. Dua-duanya tidak dibenarkan dalam Islam. Kalau orang Sunda mengatakan jelema teh geus teuing ayeuna mah Pak, sieun teuing, nganggap enteng teuing, sehingga langkahnya tidak jelas. Lamun geus make teuing mah sudah terlalu, itu bukan bagus. Terlalu cantik, cantik bukan Bu. Terlalu tampan sehingga tidak jelas ukurannya, terlalu jelek gitu. Nah, makanya sikap yang harus diperlihatkan ini harus seperti apa? Sebetulnya kalau kita mau parudduhu ilallah war rasul, kembali kepada Allah dan Rasul, Quran dan Sunnah, itu sudah memberikan solusinya. Saya yakin dalam Al-Quran, dalam Sunnah sudah diberikan arahan. Quran dan Sunnah sudah memberikan jalan keluar setiap persoalan yang ada. Kenapa? Rasul tadi menyatakan lam tadillu abadan intamasaktum bihima, tidak akan pernah sesat selamanya jika kalian berpegang teguh kepada dua persoalan tadi. Apa Quran dan Sunnah? Apa yakin Quran dan Sunnah memberikan solusi? Yakin kalau saya 100%. Apa yakin Quran dan Sunnah memberikan jalan keluar dalam kondisi seperti sekarang? Yakin. Tidak akan dikatakan sebagai hudan Al-Quran, As-Sunnah kalau tidak memberikan solusi.
Untuk apa kita meyakini hal itu sebagai petunjuk arahan untuk kehidupan kita kalau tidak memberikan solusi? Makanya ketika Rasul menyatakan lan tadillu abadan, itu bukan omong kosong. Persoalannya adalah apakah sudah kita ungkap, kita kaji, kita teliti apa yang ada dalam Quran dan Sunnah. Itu persoalannya. Nah, ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita coba lihat. Maaf, ketika ada orang yang meninggal, orang tanyanya langsung apa? Covid bukan sekarang. Saya khawatir ini akan bergeser nanti, orang tidak mustahil bisa terjerumus kepada kemusyrikan, seolah-olah yang menyebabkan kematian itu karena COVID-nya, Pak. Apa betul COVID menyebabkan kematian? Kan? Laras itu, Pak. Kalau Bapak mengatakan ya, saya khawatir bergeser syirik. Kalau COVID menjadi penyebab kematian, semua orang yang COVID harus mati. Toh masih banyak sehat, banyak orang yang sembuh ketika menderita hal itu. Lalu kalau demikian, kematian seseorang itu penyebabnya apa? Orang meninggal karena apa, Pak? Kan? Sudah waktunya. Berarti itu adalah takdir. Jadi kematian itu takdir Allah ya. Jelas. Ini yang harus dibenahi terlebih dahulu. Artinya kematian itu sudah ada waktunya, ketentuannya bagi setiap orang. Hanya kebetulan saja ada yang meninggal itu secara lahiriah karena COVID, karena demam berdarah, karena stroke dan lain sebagainya. Tapi yang menjadi penyebab kematiannya bukan karena yang dohir kita lihat, tapi penyebab kematiannya adalah sudah ada ukuran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau demikian perlu takut tidak, Bu? Perlu takut tidak? Kenapa mesti takut? Orang pemberani saja mati. Sering kita mendengar istilah ya, orang berani mati. Apa orang yang berani mati akan meninggal belakang? Orang yang takut mati akan meninggal duluan? Tidak jadi jaminan. Makanya harus ditanamkan dulu bahwa kematian yang dialami oleh seseorang itu karena takdir dari Allah Ta'ala. Penyebabnya apa? Ini yang tidak ada orang atau makhluk yang manapun tidak mengetahuinya. Hanya rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau demikian, malaikat pencabut nyawa tahu tidak seseorang akan mati? Kan? Jadi gimana, Pak? Nunggu saja gitu? Jelas Al-Quran menyatakan urusan mati itu adalah hanya milik Allah. Malaikat pencabut nyawa pun tidak tahu. Lalu bagaimana dia melakukan? Ya kalau disebut kasarnya, nunggu perintah saja dari Allah. Nah, makanya ini yang harus kita tanamkan. Kenapa? Agar dengan cara demikian menambahkan kekuatan pada seseorang. Sehingga banyak orang takut untuk diperiksa, karena kalau nanti diperiksa pasti di-COVID-kan. Kalau COVID pasti kematian, itu yang terpikir, sehingga menjadi beban bagi orang itu. Sekarang ini menjadi stres itu bukan karena penyakitnya, tapi yang tergambar kalau COVID pasti mati. Nah, ini yang harus kita pahamkan dan kita benahi cara berpikirnya, sehingga nanti orang itu ketika menghadapi wabah seperti ini akan bijak menghadapinya. Sebab dengan jelas Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam Al-Quran terkait hal yang demikian ini apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati.
Makanya kalau tidak mau mati, jangan hidup. Iya kan? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati, mengalami mati. Jadi kalau tidak mau mengalami kematian, jangan hidup. Menunjukkan bahwa dengan pernyataan Allah Subhanahu wa ta'ala ini, siapapun orangnya, dimanapun dia berada, bersembunyi seperti apapun, di tempat yang manapun, kematian akan menjemputnya. Jadi tidak perlu untuk ditakuti, Bu, tapi harus disikapi. Tidak perlu untuk dikhawatirkan karena pasti terjadi. Justru sekarang banyak orang yang stres, yang banyak orang yang kemudian shock karena dia berpikir jangan-jangan besok saya, jangan-jangan besok mampir di rumah saya. Akhirnya dia menjadi shock, menjadi stres, melemah tubuhnya. Akhirnya dengan kondisi yang demikian, penyakit akan mudah datang kepada orang itu, bukan menambah kekuatan. Nah, oleh karena itu, ikhwatu iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka keadaan yang demikianlah yang akan dialami oleh manusia. Sehingga nanti ketika seseorang mengalami apapun itu, termasuk kematian, dia akan dengan benar menghadapinya. Dia akan mempersiapkan apa yang harus dibawa, dia akan mempersiapkan apa yang harus dia kerjakan, agar ketika kematian menjemputnya, dia dalam keadaan yang dibenarkan oleh agama. Makanya jangan khawatir, Bu, maut mah pasti, cuman meninggalnya orang seperti apa, nah ini yang harus kita ikhtiarkan. Makanya akan berhati-hati. Tidak akan kemudian orang itu menjadi apa? Menganggap mudah. Wah, tidak ada penyakit mah. Meninggal itu kan sudah dari Allah. Bagaimana Allah saja? Kalau begitu ya sudah, diam saja, jangan keluar. Ada juga orang, dia tidak bergeser secara keyakinan tentang penyebab kematian itu. Tapi di sisi lain dia mensikapinya pun tidak benar. Apa? Seolah-olah yang dialami oleh seseorang itu, kematian yang dia alami dengan sebab Allah Ta'ala. Kalau demikian, kenapa Allah membiarkan? Padahal dia ahli ibadah, sholatnya rajin, saumnya rajin, dan lain sebagainya. Tapi kenapa Allah tetap menimpakan kematian kepada dia? Ini seringkali timbul dalam pikiran kita. Belum lagi informasi-informasi yang sering kita baca tanpa kita saring, akhirnya terpengaruhi, sehingga seolah-olah penyebab dari apa yang terjadi sekarang itu seperti yang tengah diramaikan sekarang. Makanya saya bukan tidak percaya dengan pandemi, saya percaya. Tapi yang mengkhawatirkan sekarang itu bukan pandeminya, Pak, tapi isu tentang pandeminya. Coba, kita kan ketakutan dengan isunya. Padahal pandeminya sendiri tidak kena kepada kita. Ada orang juga yang kemudian dia mensikapinya, wah, pandemi mah. Akhirnya dia tidak bersiap-siap menghadapinya. Ketika terkena, baru dia menyatakan, oh betul, memang ada. Nah, jangan sampai demikian. Makanya kita sikapi, kehati-hatian tetap, tapi jangan sampai berlebihan. Makanya kalau kita melihat dari pernyataan Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa setiap jiwa akan mengalami mati, artinya itu adalah nanti akhir dari kehidupan dunia yang akan dia datangi kehidupan akhirat. Dan dalam kehidupan yang dialami oleh manusia, dia tidak akan pernah terlepas dari dua perkara. Apa? Seperti yang dinyatakan Allah, wa nablukum bisyarri wal khairi fitnatan.
kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebajikan sebagai cobaan. Nah, makanya timbul pertanyaan, kalau demikian Pak, ujian Allah itu pahit manis? Pahit atau manis? Bisa pahit, bisa manis, dengan dalil yang Allah nyatakan pada ayat ke-35 surat Al-Anbiya. Sementara ini kan orang banyak berpikir bahwa yang disebut dengan ujian itu pahit, sedangkan manis itu bukan ujian. Banyak orang berpikir yang disebut ujian itu adalah sesuatu yang tidak menyenangkan, yang tidak sesuai dengan keinginan. Padahal kalau kita melihat pernyataan Allah Ta'ala, ternyata ujian itu bisa menyenangkan, bisa tidak menyenangkan. Nah, makanya nanti bagaimana kita harus mensikapi ujian ini? Sebab nanti dengan sebab ujian bisyarri wal hasab wal khairi dalam ayat ini, atau dalam ayat lain bil hasanati was sayyiat, jelas akhirnya wa ilaina turja'un, kata Allah, di mana Allah menyatakan dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Nah, ketika kita kembali kepada Allah pada saat diberikan asyarru dan al-khairu, bagaimana kita mensikapinya? Maka tentu balasannya ketika menghadap Allah Ta'ala akan sesuai dengan apa yang kita wujudkan dalam kehidupan. Sebab tidak mungkin Allah memberikan satu ujian kepada manusia dalam hidupnya kalau tanpa tujuan. Mustahil Allah memberikan cobaan, memberikan beban tugas kepada seseorang kalau tidak ada tujuan. Makanya yang disebut dengan nabluwakum atau balaun atau al-ibtila'u di dalam Al-Quran menurut Imam Al-Maraghi adalah al-ibtila'u al-ikhtibaru. Yang disebut dengan al-ibtila'u dalam ayat di atas dikatakan dengan kalimat nabluwakum. Jelas apa? Al-ikhtibar itu ujian. Untuk apa? Maksudnya ma'rifatu halil mukhtabari bita'ridihi li amrin yashukku alaihi, yaitu untuk mengetahui sampai sejauh mana kemampuan seseorang diuji dengan cara membebankan masalah yang berat kepadanya. Apakah nanti fi'luhu aw tarkuhu, mau tidak dia mengerjakan atau meninggalkannya. Artinya setiap keadaan yang dialami oleh manusia, yang menyenangkan, yang tidak menyenangkan, sesuai atau tidak sesuai dengan keinginan, keduanya Allah berikan pada manusia. Dan keduanya bertujuan seperti yang dinyatakan dalam ungkapan bahasa Al-Quran, bahwa al-ibtila'u itu untuk mengetahui sejauh mana kualitas seseorang dalam menghadapinya. Jangan jauh perbandingannya dengan orang yang sekolah saja, Pak. Kan ketika belajar, guru sekolah membebankan beban tugas kepada muridnya. Saya yakin dari sejumlah pelajaran yang diberikan, ada yang menyenangkan, ada yang tidak. Ada yang sesuai keinginan, ada yang tidak. Namun kedua-duanya ini harus dihadapi dengan benar. Agar apa? Agar nanti akhirnya sesuai dengan harapan. Saya yakin ada orang suka matematika, yang ini tidak, yang ini bahasa Indonesia, yang ini tidak. Akan seperti itu dalam kehidupan pun sama. Satu saat Allah akan berikan yang sesuai keinginan, tapi satu saat akan Allah berikan yang tidak sesuai dengan keinginan. Kira-kira nih, mampu tidak dia menghadapinya dengan benar? Kira-kira siap tidak untuk menghadapinya sesuai dengan aturan?
Kira-kira Pak, kalau guru membebankan tugas, memberikan soal, karena tidak senang dengan pelajarannya dibiarkan, nilainya bagaimana? No. Padahal soal yang diberikan kepada murid itu sekalipun tidak menyenangkan harus dihadapi dengan benar. Dia mau tidak mau harus menjawabnya. Untuk apa? Untuk kemudian nanti mendapatkan penilaian dari gurunya. Sama kehidupan pun seperti itu. Coba kita rasakan. Satu saat, wah ini sesuai dengan keinginan, ini bertolak belakang dengan keinginan, yang ini menyenangkan, yang ini tidak menyenangkan. Dua-duanya harus dihadapi oleh kita masing-masing. Jangan jauhlah, dalam keluarga saja. Coba kita lihat, dari sosok seorang istri, dari sosok seorang suami saja. Jangan dulu keluar di rumah dulu saja. Dari sosok seorang ayah, seorang ibu, seorang anak, saya yakin ada yang menyenangkan, ada yang tidak, ada yang sesuai dengan keinginan, ada yang tidak. Sekalipun ibu mengatakan suami saya suami pilihan, itu bohong. Istri saya itu paling solehah, itu bohong. Kenapa? Mau tidak mau akan ada sifat dan sikap yang dia tidak sukai. Mau tidak mau dia akan menemukan sesuatu yang tidak menyenangkan di balik yang menyenangkan atau yang dia sukai. Makanya kenapa ya, sebelum orang menikah sudah diberitahukan dulu ya oleh Rasulullah, ibu sebelum menikah dengan bapak sudah diberitahukan belum sifat dan karakter bapak? Ah, Masya Allah. Pak, sudah diberitahu belum? Sudah. Dari mana? Itu dari doanya saja sudah jelas. Barakallahu laka wa baraka alaika. Tuh. Di mana kalimah barokah yang pertama dan kedua digandengkan dengan kata yang berbeda. Barokah yang pertama dengan laka, barokah yang kedua dengan alaika. Itu gambaran. Kalau laka itu menunjukkan yang positif, alaika itu yang negatif. Artinya sudah diberitahukan, awas, dalam rumah tangga kamu akan menghadapi suami itu satu saat menyenangkan, istri itu satu saat menyenangkan, dan suami atau istri satu saat tidak menyenangkan. Baru seminggu saja sudah nampak ya Pak jeleknya. Baru seminggu saja sudah nampak kekurangannya yang dulu tidak pernah terlihat. Kira-kira kalau seperti itu mau diganti Pak? Wah, ternyata istri saya yang dulu rajin sebelum jadi suami baru duduk saja sudah ditawari minum. Mau minum apa Mas? Mau minum apa Kang? Itu sudah ditawarkan. Setelah jadi istri bagaimana? Sebelum teriak belum datang airnya. Satu kali, dua kali, ketiga kali suaranya agak keras baru datang airnya. Itu pun dengan muka yang kurang menyenangkan. Sama suami juga. Kalau dulu asal ngomong saja, bahkan baru terdengar saja calon istrinya menginginkan sesuatu, cepat dibelikan. Ketika sudah jadi istri, sudah 3 kali ngomong minta dibelikan kerudung masih belum datang juga, gitu kan? Kan itu tidak menyenangkan. Kemudian kita berpikir diganti, apa yakin akan lebih baik? Belum tentu. Selama ada dua sosok yang berbeda, latar belakang yang berbeda, karakter yang berbeda, akan menemukan perkara-perkara yang berbeda yang tidak menyenangkan dan menyenangkan. Nah, makanya bagaimana mensikapinya agar yang menyenangkan dan tidak menyenangkan jadi barokah. Nah, ini harus benar mensikapinya. Makanya oleh Allah diberikan arahan-arahan dalam Al-Quran, oleh Rasulullah diberikan arahan dalam sunnahnya, agar nanti terwujud menjadi suami, menjadi istri yang penuh dengan barokah. Tuh. Makanya kan kenapa ya ungkapan dan pernyataannya itu setelah itu ada ungkapan mawaddah,
Ini buah sebetulnya dari sikap yang baik dan benar, dari sosok yang tidak menyenangkan, dari sosok yang tidak sesuai dengan keinginan, karena bagus dalam mensikapinya sehingga menyebabkan orang itu menyukainya. Tentu yang merasakan sosoknya masing-masing. Kenapa? Bagus dalam memanagenya. Akhirnya kekurangan itu bukan sesuatu yang dijadikan alasan untuk menolak, tapi ketidaksukaan dan kekurangan itu justru menjadi lahan amal bagi dirinya. Oh, berarti kekurangan istri saya itu kelebihannya ada di suami. Demikian pula sebaliknya, saling mengisi. Kalau sudah demikian terwujud rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai orang mengatakan daekan cenanya kasih eta cacakan, dia tidak tahu biasanya sosok fisik yang menjadi incaran. Nah, oleh karena itu ketika kita berbicara tentang hal yang demikian, sebagai salah satu contoh saja, wajar kalau Allah menyatakan akan menguji kalian bisyarri wal khairi. Dalam ayat lain bil hasanati wasayyiat. Kenapa berbeda? Kalau asyaru dan al khairu konotasinya adalah sesat dan baik menurut aturan. Syarun sesat menurut aturan, khairun baik menurut aturan. Kalau hasanat dan sayyiat, dua perkara suka, bagus atau tidaknya itu menurut kebiasaan manusia, tapi tidak bertolak belakang dengan syariat. Itu hasanat. Artinya sesuai dengan keinginan. Hasanat itu baiknya. Sayyiat itu sesuatu yang jelek, tidak sesuai dengan keinginan. Sedangkan syarrun dan khairun itu jelek dan bagusnya menurut aturan. Kenapa? Satu saat dianggap jelek padahal baik, satu saat dianggap baik padahal jelek. Kenapa? Karena jelek dan baiknya bagi dia itu ukurannya hawa nafsu, bukan aturan. Nah, oleh karena itu ikhwatu iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, melihat dua perkara yang ada dan nampak dalam ungkapan ini, apa? Asyaru dan al khairu, ini dua-duanya adalah ujian yang Allah berikan kepada manusia. Tinggal bagaimana nanti kita mensikapinya. Kenapa? Karena nanti buahnya akan kembali kepada pribadinya masing-masing. Kan kalau orang rajin belajar kemudian pandai, untuk siapa? Untuk yang belajar. Dia malas belajar, kemudian dia tidak pandai karena tidak menguasai masalah soal yang diberikan guru, hasilnya untuk dia sendiri. Jadi jangan menyalahkan guru kalau tidak naik kelas, jangan menyalahkan guru kalau dia itu hasilnya jeblok. Dan bukan karena guru ketika dia naik kelas dan menjadi pandai, karena usaha dia. Nah, oleh karenanya ungkapan seperti inilah yang Allah nyatakan dalam Al-Ankabut ayat yang kedua, di mana Allah menyatakan ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa kum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka akan dibiarkan saja dengan cukup mengatakan kami telah beriman? Apa cukup begitu? Kan tidak. Padahal katanya menurut Allah mereka itu tidak diuji lagi. Apa begitu? Kan tidak cukup. Kamu kelas berapa? Saya kelas 6. Tapi belum teruji kelas 6 itu kemampuannya seperti apa. Kan harus sesuai kan. Orang kelas 6, kelas 5, kelas 4, kelas 3, kemampuannya itu harus terasa, sehingga orang percaya dia kelas 6, kelas 5, kelas 4. Makanya perlu untuk diberikan ujian
untuk diberikan soal yang sesuai dengan keberadaannya. Seperti orang mengatakan, amanna, kami telah beriman, membenarkan, meyakini apa yang Allah turunkan dan apa yang Rasul contohkan. Tapi sudah teruji belum? Kalau menurut Allah, menurut Rasul, ketika persoalan yang demikian harus demikian. Ketika dia menghadapi persoalan demikian, seorang mukmin itu harus demikian. Nah, itu belum nampak. Baru oleh Allah diberikan kondisi seperti sekarang ini, tidak sedikit kemudian banyak orang yang berputus asa. Orang yang kemudian bergeser akidahnya, dia bergeser dalam ibadahnya, dia berubah dalam muamalahnya. Apa layak dia masih mengatakan bahwa amanah, kami adalah orang-orang yang beriman, sedangkan ketentuan dan pernyataan Allah hanya ungkapan, hanya pernyataan, tidak diwujudkan dalam perbuatan, itu menjadi sia-sia bagi seseorang. Nah, oleh karenanya dengan ungkapan Allah, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun, maka dalam kondisi yang seperti ini kita harus membuktikan bahwa kita orang mukmin, kita orang muslim. Ketika Allah berikan ujian yang demikian, tidak akan pernah terjadi perkara yang seringkali terjadi pada orang-orang yang kafir. Orang-orang kafir kan mudah bergeser, Bu, dalam kondisi begini. Sebab bagi mereka itu yang penting bisa mempertahankan hidupnya, caranya tidak dipikirkan. Tapi bagi orang-orang mukmin, dalam kondisi mempertahankan kehidupannya, tidak cukup dia bertahan hidup, tapi aturan pun tetap dia perhatikan. Kalau menurut Quran dan Sunnah, cara demikian dibenarkan tidak? Kalau menurut Quran dan Sunnah, melakukan ini dibenarkan atau tidak? Tetap menjadi pertimbangan Quran dan Sunnah dalam kehidupan, dalam kondisi seperti apapun. Karena dia yakin kondisi yang menyenangkan, tidak menyenangkan, semuanya Allah turunkan untuk mengetahui sejauh mana kualitas seseorang. Di mana tadi dinyatakan, nah, li amrin yasyuku alaihi, membebankan beban yang berat untuk mengetahui sejauh mana kualitas orang itu. Makanya dengan ayat ini kita terkena, kita termasuk di dalamnya untuk membuktikan bahwa ungkapan amanah bukan hanya di bibir saja. Pernyataan saya mukmin itu bukan hanya ungkapan kata-kata saja, tapi ungkapan amanah itu antara kata-kata dan perbuatan itu sejalan. Ongkoh ngaku mukmin ya, Bu, tapi ketika terjadi kondisi demikian, seringkali dia salah dalam menempatkan penyebab kematian itu bukan karena Allah sudah mengambil jatahnya, tapi karena keadaan yang memaksanya. Bahkan tidak sedikit orang yang kondisi dalam keadaan seperti ini, dia mengatakan bahwa kita itu sedang diuji. Ketika tidak muncul di pengajian, tidak terlihat sholat berjamaah, ada berita orang itu sakit. Ketika kita tengok, ungkapan yang terlontar apa? Saya ini lagi diuji oleh Allah, sudah 2 minggu tidak keluar. Pernah tidak terdengar ketika dia kedudukan tinggi, ya, anak-anak sehat, tidak ada masalah, dia mengatakan saya sedang diuji oleh Allah? Pernah tidak, Bu? Ada, tapi tidak jarang kita mendengar ada yang demikian. Makanya Umar Ibn Khattab kan mengatakan, ya, ketika kami diuji dengan perkara yang tidak menyenangkan, kekurangan, kesulitan dan lain sebagainya, kami kuat. Tapi ketika kami diberikan kesenangan, ketenangan, ketentraman, tidak ada yang menghalangi dalam beribadah, banyak di antara kami yang tumbang. Sebab kalau orang sehat suka ingat sakit tidak? Jarang, ya.
Orang yang sehat jarang ingat sakit, tapi orang sakit selalu ingat sehat. Dulu kan saya lagi muda, kesukaan saya ini. Iya dulu, sekarang kan beda. Akhirnya yang terbayang kalau saya sehat nanti saya akan ini. Itu kan angan-angan, belum tentu teralami. Kenapa ketika dia sehat tidak menjaganya agar hal seperti ini tidak terjadi? Makanya orang-orang mukmin ketika dalam keadaan yang menyenangkan sesuai keinginan, dia akan persiapkan. Sebab dia yakin satu saat ketidaksukaan akan dialaminya. Yang tidak sesuai keinginan akan terjadi, apapun itu bentuknya, dia akan bersiap. Ketika teralami, dia sudah mempersiapkan harus seperti apa menghadapinya. Nah, maka dari itu ungkapan dalam Al-Ankabut ayat 2 ini perlu jadi catatan bagi kita, harus bersikap. Namun seringkali orang mengatakan, ya orang seperti kita ini kan menghadapi demikian sangat berat, seolah-olah hanya dia yang diberikan beban seperti itu oleh Allah. Padahal bukan orang biasa saja, seorang nabi sekalipun dia pernah diberikan hal yang sama oleh Allah. Orang yang dianggap seolah-olah tidak lepas dari bimbingan Allah tidak pernah mengalaminya. Padahal dengan jelas ayat 124 di sini menggambarkan bagaimana Ibrahim alaihi salam oleh Allah diuji. Allah menyatakan wa idzib tala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Dan ingat ketika kami uji Ibrahim alaihi salam dengan beberapa kalimat yang berisi perintah dan larangan, fa'atammahunna, maka Ibrahim menyempurnakannya. Jadi oleh Nabi Ibrahim, dia yakin segala yang dihadapinya, yang menyenangkan atau tidak, sesuai atau tidak dengan keinginan, semuanya dari Allah. Dia hadapi dengan baik, dia hadapi dengan benar. Ketika pada usianya sudah tua, tidak mungkin punya turunan, Allah memberikan, dia yakin itu adalah merupakan ujian dari Allah dengan kesenangan. Satu saat diuji oleh Allah, kesenangannya dicabut. Apa? Diperintah untuk menyembelih anaknya, mundur? Tidak, dia tetap jalani, dia tetap hadapi apa yang Allah perintahkan sekalipun berat menurut ukuran dia. Bagaimana tidak berat, Pak? Orang yang normal ketika diperintah menyembelih anaknya, ada yang bisa tidak? Tidak akan ada. Ketika diperintahkan untuk menempatkan anak dan istrinya di tempat dari sumber kehidupan itu jauh darinya, tega tidak? Tidak. Makanya ketika Ibrahim alaihissalam menempatkan anak dan istrinya di tempat yang jauh dari keramaian, jauh dari sumber kehidupan, Ibrahim alaihissalam ditanya oleh istrinya, kalau dengan bahasa bebasnya begini, Bu, Bang, kira-kira abang tega meninggalkan saya dan anak abang di tempat ini? Jawaban Ibrahim apa? Tidak ada. Dia diam 1000 bahasa, karena sebagai orang yang normal tidak mungkin melakukannya. Kenapa Ibrahim tidak menjawab? Kira-kira kenapa, Bu, Pak? Ketika ditanya seperti itu, abang tega meninggalkan saya dan anak abang di tempat yang jauh dari sumber kehidupan? Dia tidak menjawab. Kenapa? Karena yang ditanya itu suami. Suami yang mana? Yang tega menempatkan anak dan istri di tempat seperti itu? Saya aja, Bu, kalau ke pasar baru disuruh nganter istri, sekali-kali tidak pernah saya lepaskan, saya pegang. Kenapa? Kalau dilepas segala diambil gitu. Persoalannya mau dilepaskan segala dicokot. Iya, nu bahaya mah kita dicekalan we gitu. Sieu keur mayarna gitu.
Ini disuruh menempatkan di sana. Tapi Ibrahim yakin ketika istrinya bertanya, apakah ini perintah Allah, baru dia menengok, ya itu perintah Allah. Apa kata istrinya? Abang jangan bimbang, jangan ragu, tinggalkan kami berdua, Allah akan melindunginya. Ternyata Bu, buah dari benarnya Ibrahim alaihissalam mensikapi keadaan dengan taat akan ketentuan Allah, oleh Allah diabadikan dalam bentuk upacara ziarah syar'iyah, sa'i antara Safa dan Marwah. Kira-kira ada tidak sekarang yang tidak mau sa'i? Kalau ada yang tidak mau mengalami sa'i, wah ini perlu dipertanyakan. Sekarang orang ngantri Pak Bu sampai 10, 20, 30 tahun untuk apa? Untuk bisa merasakan buah dari perjuangan Nabi Ibrahim, istri dan anaknya menghadapi ujian Allah. Sekalipun sudah 2 tahun tertunda, ya entah kenapa gitu ya. Kemudian yang kedua, buah dari ketabahan, kesabaran Ibrahim, diperintah menyembelih anaknya, oleh Allah diabadikan dalam bentuk upacara ibadah, dalam bentuk sembelihan. Ada yang disebut akikah, ada yang disebut udhiyah, ada yang disebut al-hadyu. Yang dua sunat hukumnya, yang satu wajib. Apa? Akikah dan udhiyah sunat hukumnya, sedangkan al-hadyu wajib hukumnya bagi orang yang hajinya tamattu atau qiran. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi kita sampai kepada ujian kedua yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim, yaitu dalam bentuk sembelihan yang di dalam bahasa Al-Qur'annya disebut nusuk. Di mana nusuk ini ada 3. Yang pertama akikah, yang kedua udhiyah, dan yang ketiga adalah al-hadyu. Yang 2 hukumnya sunat, yang 1 hukumnya wajib. Nah, dalam ibadah nusuk ini ada yang barangkali perlu untuk kita benahi juga istilahnya. Kalau orang dikatakan tentang ibadah nusuk, sebagian orang mungkin tidak mengenal. Tapi kalau dikatakan kurban, pasti mengenal. Makanya timbul pertanyaan, kurban itu apa Bu? Kan? Ketika bapak dan ibu mendengar istilah kurban, yang tergambar apa? Mencit, menyembelih. Yang tergambar hewan sapi, kerbau, unta atau kambing. Makanya ada istilah ya, seringkali terungkap pertanyaan, Bapak tahun ini kurban tidak? Jawabnya tidak, karena tidak menyembelih. Padahal yang disebut dengan kurban itu, menyembelih itu salah satunya. Karena sembelihan dalam bahasa agama disebutnya udhiyah, yang terkait dengan Idul Adha. Orangnya mudohi. Karena istilahnya sudah tidak pas, ungkapannya kurban. Ketika tidak menyembelih, tidak berkurban. Padahal yang disebut dengan kurban itu apa saja yang tujuannya taqarrub kepada Allah itu kurban. Kalau demikian Bu, panitia udhiyah dia kurban tidak? Kurban, sekalipun tidak menyembelih. Orang yang kemudian hanya membagikan daging dari udhiyah, dia berkurban tidak? Belum tentu. Makanya nanti tanya tujuannya apa. Kalau tujuannya hanya sekedar mendapat bagian dari daging itu, tidak jadi kurban. Tapi kalau tujuannya adalah bagian untuk mendekatkan diri kepada Allah, dengan cara demikian dia sudah berkurban.
Makanya bagaimana kalau kita coba rubah istilahnya? Di sini nanti kalau bikin spanduk menerima titipan hewan udhiyah dalam kurung kurban. Tahun depan dalam kurungnya buang. Kenapa? Supaya orang mengenal istilah dengan benar. Sebab nanti istilah itu konsekuensinya akan berpengaruh kepada kaifiat. Sehingga ungkapan tadi kalau tidak menyembelih tidak kurban. Padahal tidak menyembelih pun bisa menjadi kurban kalau tujuannya untuk takorub kepada Allah. Panitianya yang membagikan dan lain sebagainya. Siapun orang yang berkecimpung di sana untuk takorub kepada Allah, maka itu kurban. Ibu sekarang lagi kurban dengan bapak tidak? Ya? Belum tentu juga. Coba tanyakan kepada diri sendiri, tujuannya apa? Kalau hanya sekedar malu tetangga saya ke masjid, saya tidak, nah ini tidak jadi kurban. Tapi kalau datang ke masjid untuk takorub kepada Allah, melaksanakan bagian dari kewajiban, dia sudah berkurban. Makanya kita coba rubah. Nah, ikhwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu, kenapa dalam kelanjutan ayat 124 ini Allah menyatakan inni ja'ilukal linnasi imaman. Artinya, ujian yang dibebankan kepada Ibrahim ada tujuan. Tidak sekedar beban yang diberikan kepada Ibrahim alaihi salam begitu saja, tapi mempunyai tujuan tertentu. Apa? Ja'ilukal linnasi imaman, untuk menjadikan engkau sebagai imam bagi seluruh manusia. Jadi pola dalam kehidupan manusia, bagaimana sosok Ibrahim alaihissalam menjadi manusia yang tangguh dalam menghadapi ujian hidup, baik yang menyenangkan ataupun tidak. Sehingga ketika dia dijadikan imam oleh orang-orang dengan qada dan qadar dari Allah, orang sudah tidak ragu lagi. Ini orang sosoknya sudah teruji. Orang ini memang layak menjadi pola dalam kehidupan manusia. Sehingga dikatakan dalam ayat 125-nya, Bapak dan Ibu bisa lihat, Allah menyatakan apa? Laqad kana fi Ibrahima uswatun hasanah. Jadi Ibrahim jadi imam, jadi pemimpin, jadi pola dalam kehidupan manusia, bukan pencitraan, Bu. Bukan dibuat-buat, hanya sesaat. Ketika mau pemilihan, dibikin berita yang baik-baik, berjanji dengan sesuatu yang menyenangkan. Ketika sudah jadi, lupa. Ibrahim tidak demikian. Nah, oleh karenanya, dengan ayat ini pula nampak jelas, bukan hanya manusia biasa seperti kita, para nabi pun oleh Allah dibebankan dengan dua perkara yang berbeda, menyenangkan atau tidak, bisyarri wal khairi, bil hasanati was sayyiat. Keduanya dibebankan kepada dia, keduanya dibebankan kepada manusia. Untuk apa? Untuk mengetahui sejauh mana nanti kualitas orang tersebut. Hanya barangkali begini, nanti ujian Nabi Ibrahim itu berat tidak, Bu? Atau sekarang yang kita alami berat tidak? Ya, berat. Secara penglihatan kita berat, ukuran perasaan kita berat, mungkin tidak dihadapi, mungkin tidak dijalani, pasti bisa dihadapi. Kenapa? Sebab tidak mungkin Allah membebankan kepada seseorang yang dia tidak mampu menghadapinya. Yang ada bukan berat tidak mampu dihadapi, tapi salah menghadapi. Yang ada bukan tidak mampu menjalani, tapi salah dalam menjalani. Sebab Allah dengan tegas menyatakan ayat 286 Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan wus'unnya, sesuai dengan kemampuannya. Justru kita harus gembira, Bu.
Ketika diuji dengan sesuatu yang sepintas sepertinya berat, padahal bisa kita jalani. Justru orang banyak yang mensikapi belum dijalani sudah mengatakan berat, belum dicari solusi sudah mengatakan tidak mampu, padahal belum dicoba. Mungkin tidak Allah membebani orang yang dia tidak mampu menjalaninya, mustahil. Kalau Allah membebani sesuatu yang tidak mungkin, artinya dolim. Sedangkan sifat dolim itu mustahil bagi Allah. Nah, makanya seorang muslim itu menghadapi setiap persoalan itu harus baik dan benar. Sehingga nanti dalam satu riwayat kan dinyatakan ya, bahwa muslim yang baik dan benar menghadapi persoalan, baik yang menyenangkan ataupun tidak, sesuai atau tidak dengan keinginan, Rasul dengan tegas menyatakan ajaban li amril mu'minin, sungguh mentakjubkan urusan orang-orang mukmin itu. Inna amrohu, sesungguhnya seluruh urusannya semuanya khairun, bagus bagi dia. Kalimatnya juga tegas, khairun, bagus bagi dia. Kita tahu ungkapan khairun tadi diungkapkan sesuatu yang baik, sesuatu yang cocok dengan aturan. Artinya benar menghadapinya, tidak salah. Makanya ketika dia menghadapi sesuatu yang menyenangkan, dia bersyukur. Ketika menghadapi yang tidak menyenangkan, dia bersabar. Semuanya baik bagi seorang mukmin. Tidak akan pernah terjadi mukmin yang baik menghadapi persoalan ketika mendapati sesuatu yang tidak menyenangkan dia putus asa. Ketika menghadapi sesuatu yang menyenangkan dia menepuk dada. Itu tidak akan pernah terjadi. Kenapa? Karena dia yakin keduanya dari Allah. Makanya ketika menyenangkan bersyukur kepada Allah, ketika tidak menyenangkan bersabar, menyerahkan urusannya kepada Allah. Kenapa? Karena kedua perkara itu tiada lain datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya yang kita alami seperti yang sekarang ini, yang orang katakan pandemi ini belum seberapa sebetulnya. Kenapa? Karena Allah menyatakan dalam surat Al-Baqarah 155, walanabluwannakum bisyai'in, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit. Kenapa? Sebab kata syai'un di dalam bahasa Al-Quran digunakannya itu adalah ketika berkaitan dengan jumlah, syai'un itu paling sedikit. Ketika berkaitan dengan timbangan, syai'un itu paling ringan. Makanya kenapa dinyatakan ya bahwa Allah itu ala kulli syai'in qadir, atas segala sesuatu, seringan apapun, sekecil apapun yang manusia tidak melihat, qadirun, Allah itu kuasa. Makanya kata syai'un digunakan dalam hal ini oleh para ulama dimaknai dengan sedikit. Apa? Minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat. Sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, ketakutan jiwa, dan kekurangan buah-buahan. Itu baru belum seberapa dibandingkan dengan ketakutan-ketakutan yang lainnya. Banyak orang ketakutan sekarang masih bisa sembunyi, Bu. Takut bersentuhan, isolasi mandiri. Takut bersentuhan, takut tertular, pakai masker, cuci tangan dan lain sebagainya. Ikhtiar dilakukan, masih ada solusinya. Tapi ketakutan yang hakiki diantaranya nanti ketika seorang ibu yang peka baru mendengar anaknya menangis, dia berlari untuk melihat. Satu saat bukan dia mencari sumber nangisnya anak, saat digendong dan disusui anaknya dilempar. Kenapa?
saking ketakutan yang begitu hebat. Makanya wajar kalau Allah menyatakan baru syai'un, itu baru sedikit. Demikian pula hal-hal yang lainnya. Menurut pandangan Allah ini sedikit, dan menurut pandangan Allah manusia mampu menjalaninya. Nah, oleh karena itu, ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disinilah perlunya kita berhusnudzon kepada Allah. Kenapa? Sebab apa yang terlihat, apa yang nampak, apa yang terasa seringkali bertolak belakang dengan apa yang Allah rencanakan. Makanya dengan tegas ayat 216 surat Al-Baqarah menerangkan, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagi kamu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal dia amat buruk bagi kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahuinya. Makanya dalam hal inilah perlunya kita kembalikan segala sesuatu kepada Allah, kepada Rasulnya. Kembalikan setiap persoalan kepada aturan yang pokok yang akan menyelamatkan kita. Apa? Kitab Allah wa sunnatar Rasul. Kitab Allah Al-Quran dan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang seringkali banyak orang menjadi lupa, bahkan terlupakan dan mungkin dilupakan, sehingga dalam kehidupannya kebimbangan senantiasa menghampirinya, kesulitan dalam bertindak senantiasa dialaminya, karena dua hal yang tadi sudah mulai orang bergeser dan melupakannya. Semoga kita tidak termasuk kepada kelompok orang-orang tersebut. Kenapa? Karena kita meyakini segala yang kita lakukan, baik yang menyenangkan atau tidak, keduanya datang dari Allah. Tinggal bagaimana kita mensikapinya dengan arif dan bijak sesuai dengan tuntunan dari Al-Quran dan sunnah Rasulnya. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Semoga ada guna dan manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekhilafan. Aqulu qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.